Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Oktavi Jasmawan dengan NIM 196511065. Kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan, yaitu target costing. Definisi dan formula target costing. Target cost yaitu perbedaan antara harga jual produk yang diperlukan untuk mencapai pangsa pasar atau market share tertentu dengan harga persatuan yang diharapkan. Sementara itu, target costing merupakan penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga produk tersebut akan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Target costing menentukan biaya berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga yang menggunakan target costing harus sering mengadopsi ukuran-ukuran penurunan biaya yang ketat atau merancang ulang produk atau proses produksi agar dapat memenuhi harga yang ditentukan pasar, tetapi tetap mendapatkan laba. Formula dari target costing dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu target costing sama dengan harga jual kompetitif dikurang laba yang diinginkan. Target costing versus sistem tradisional. Alur kegiatan sistem tradisional adalah sebagai berikut. Anggaran, kemudian ke produksi, kemudian ke total biaya, kemudian ke harga jual, kemudian ke hasil aktual, dan yang terakhir varians. Dalam sistem tradisional, langkah pertama yang ditempuh adalah penyusunan anggaran. Setelah anggaran disusun, barulah dilakukan kegiatan produksi. Setelah proses produksi selesai, akan diketahui besarnya total biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi tersebut. Dengan demikian, baru ditentukan besarnya harga jual dari produk dengan cara menambahkan laba yang diinginkan oleh perusahaan dengan total biaya yang terjadi dari total biaya. Keinginan laba ini merupakan hasil aktual dan proses produksi ini. Langkah yang selanjutnya adalah membandingkan anggaran dengan hasil aktual atau biaya aktual dari proses produksi yang telah terjadi. Jika terdapat selisih, itulah yang dinamakan varians. Sedangkan dalam target costing, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Harga kompetitif, kemudian ke laba yang diinginkan, kemudian ke target cost, kemudian ke biaya estimasi, dan yang terakhir varians. Dalam proses target costing, langkah pertama yang diambil adalah dengan menentukan perkiraan harga dari suatu produk yang diproduksi. Setelah harga ditentukan, selanjutnya adalah menentukan laba yang diinginkan. Dengan demikian akan diketahui besarnya target cost dari produk. Langkah selanjutnya adalah menghitung estimasi biaya yang dibutuhkan dari proses produksi yang terjadi dan membandingkannya dengan target costing. Selisih dari target costing dan estimasi biaya ini disebut varian atau dikenal sebagai kesenjangan biaya yang harus ditutup. Target costing tidak berfokus pada menemukan apakah produk baru adalah biaya, melainkan berfokus pada menemukan apakah produk baru harus biaya. Langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kesenjangan biaya dapat ditutup adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahan pengganti jika hal tersebut tidak mempengaruhi kualitas produk. Yang kedua, fokus pada desain produk alternatif atau metode produksi. Yang ketiga, meninjau seluruh rantai pasokan. Yang keempat, menggunakan tenaga kerja murah jika hal itu tidak mempengaruhi kualitas produk. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas dengan memotivasi tenaga kerja. Alasan menggunakan target costing. Target costing dikembangkan atas dua karakteristik penting yaitu pasar dan biaya. Yang pertama adalah bahwa banyak perusahaan kurang memiliki kontrol atas harga yang mereka inginkan. Pasar atau permintaan dan penawaran sangat menentukan harga, dan perusahaan yang mencoba untuk mengabaikan hal ini, maka mereka dalam keadaan yang beresiko. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi keadaan tersebut, dalam target costing diambil harga pasar. Kedua adalah bahwa sebagian besar biaya sebuah produk ditentukan dalam tahap desain. Setelah produk telah dirancang dan masuk dalam proses produksi, tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mengurangi biaya. Sebagian besar kesempatan untuk mengurangi biaya berasal dari mendesain produk sehingga sederhana untuk membuat. Menggunakan suku cadang yang murah, kuat, dan dapat diandalkan. Jika perusahaan memiliki sedikit kontrol atas harga pasar dan sedikit kontrol atas biaya begitu produk telah masuk dalam proses produksi, maka berarti bahwa peluang utama untuk mempengaruhi keuntungan berasal dalam tahap desain, di mana fitur berharga bahwa pelanggan bersedia membayar untuk dapat ditambahkan dan di mana sebagian besar biaya benar-benar ditentukan.
sehingga upaya hanya terkonsentrasi dalam merancang dan mengembangkan produk. Perbedaan target costing dan pendekatan lain adalah bahwa target costing digunakan untuk pengembangan produk yang mendalam. Computer skills. Seperti halnya pendekatan-pendekatan lain, target costing juga memiliki keunggulan maupun kelemahan. Adapun keunggulan dan kelemahan dari target costing yaitu, keunggulan target costing adalah yang pertama pendekatan proaktif untuk biaya manajemen, yang kedua mengarahkan organisasi terhadap pelanggan, yang ketiga mengurangi hambatan dalam manajemen, yang keempat meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan karyawan, yang kemudian membangun kemitraan dengan pemasok, dan yang terakhir meminimalkan kegiatan yang tidak bernilai tambah. Kelemahan target costing adalah yang pertama memerlukan implementasi yang efektif dan pengembangan data biaya rinci. Yang kedua, pelaksanaannya memerlukan kemauan untuk bekerja sama, membutuhkan banyak pertemuan untuk koordinasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.